Rakernas kelima PD Perjuangan disebut akan menjadi momen pengumuman posisi PDIP 5 tahun ke depan, apakah bergabung ataupun tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Namun hingga pembukaan Rakernas pada sore hari tadi, sikap tersebut belum juga disampaikan. Bahkan Ketum Megawati Soekarno Putri menyebut sikap PDIP ke depannya harus dicermati dan bisa mendengar semua suara dari akar rumput. Lalu apakah statement tadi atau hari ini mencerminkan sikap PDIP 5 tahun ke depan? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami tiga orang narasumber, adalah politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Baskoro, kemudian Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam, serta juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mas Seno, ada Mas Umam, dan Bang Dhanil. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik para narasumber. Saya langsung saja ke Mas Seno terlebih dahulu. Jadi Mas Seno, dengan statement yang disampaikan Bu Mega tadi sore begitu, ini sudah sikap yang jelas, bisa kami tafsirkan akan menjadi sikap yang akan diambil PDIP, atau ini masih belum gamblang begitu seperti kata Bu Mega, masih mendengar suara akar rumput begitu? Ya tentu ini adalah satu bentuk apa yang disampaikan Bu Mega, itu adalah satu bentuk ekspresi dari suara hati yang dirasakan oleh Bu Mega berdasarkan kontemplasi panjang yang itu melibatkan penggunaan seluruh panca indera politik untuk mendengarkan dan meresapi apa yang dirasakan oleh akar rumput. Berulang kali Bu Mega menyampaikan bahwa berbagai analisa yang terjadi dan disampaikan oleh para akademisi, budayawan, termasuk dari akar rumput partai itu menjadi pertimbangan. Dan banyak dari mereka yang merasakan banyak kejanggalan dalam pemilu kemarin. Bahkan secara hukum legal formal, MK telah menetapkan keputusan yang itu melibatkan 3 dissenting opinion dari 3 hakim MK yang adalah peristiwa hukum pertama dalam sejarah. Secara resmi kami juga hingga hari ini masih berjuang di PT UN. Sudah ada sidang dismisal yang mengizinkan permohonan kami untuk disidangkan dan itu masih kami perjuangkan. Jadi dalam hal mengkritisi terkait proses pemilu kemarin, bagi kami ini masih dalam tahapan perjuangan. Nah, berkaitan dengan posisi politik PDI Perjuangan, Rakernas 5 PDI Perjuangan kali ini memang membahas salah satunya terkait dengan poin itu. Tetapi karena ini bersifat Rakernas, rapat kerja, artinya yang dilakukan atau output dari Rakernas ini adalah bentuk usulan atau rekomendasi kepada partai dari aspirasi serta pandangan umum dari para pengurus di daerah. Jadi nanti kalau bercermin dari ADART partai, penentuan sikap politik resmi partai itu memang adalah hak prerogatif ketum. Nah, secara historis PDI Perjuangan memang tidak pernah menetapkan posisi politik atau di dalam atau di luar pemerintah di dalam momen Rakernas 2019, 2014 dan sebelumnya selalu itu setelah Kongres. Jadi secara kelembagaan sebenarnya Rakernas ini adalah momentum untuk mengusulkan kepada Ketua Umum terkait hal-hal yang sifatnya strategis. Mas Seno, kalau kemudian Kongres masih di 2025 di tahun depan, artinya ya masih ada waktu tidak menentukan sikap walaupun kemudian Prabowo Subianto akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Ya kalau berkaca pada histori partai lalu berpegang pada ADART ya itu yang harusnya dilakukan. Tapi hari ini itu kan kalau bicara kebatinan, kebatinan kami semua ini adalah ada keprihatinan tentang bagaimana proses demokrasi kita itu diwarnai dengan berbagai situasi yang backsliding terhadap demokrasi. Pelanggaran etika ini terbukti di KPU dan di MK. Kemudian terkait dengan dissenting opinion hakim yang masuk dalam amar putusan. Ini kan adalah bukan asumsi lagi. Lalu pandangan para pakar, Pak Sukidi misalnya yang menyampaikan bahwa pemilu ini memberikan ruang bagi munculnya authoritarian populisme. Maka riset ini menjadi bagian dari pertimbangan kami dan posisi kebatinan kami hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mega dalam pembukaan Rakernas tadi. Jadi publik bisa menyimpulkan soal kecondongan itu nggak? Artinya suasana kebatinan itu condongnya malah ketidak bergabung begitu. Bisakah sudah disimpulkan itu, Mas Seno? Nanti kalau bicara tentang kesimpulan dari Rakernas itu akan bisa dipublikasi di hari terakhir, yaitu 2 hari dari sekarang. Baik, di jadi itu akan 26. menyampaikan secara resmi. Baik, oke. Saya ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, saya minta komentarnya begitu, karena ya pasca Pilpres, narasi soal percobaan komunikasi pertemuan Pak Prabowo, Bu Mega ini kan cukup kencang dan jadi kalau dengan statement seperti ini menutup komunikasikah antar dua tokoh ini, Pak Prabowo dan Bu Mega?
Iya, apapun sikap politik, kemudian statement politik yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati maupun sikap resmi PDI Perjuangan nanti itu tidak bermakna silaturahim dan komunikasi politik kemudian terputus, tidak sama sekali. Justru semakin ketika sikap politiknya misalnya berbeda, mengkritik atau sebutlah menjadi kekuatan check and balances, tidak ada masalah sama sekali. Artinya Pak Prabowo dan kita tentu ingin melakukan komunikasi politik dan kerjasama politik dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Kan seperti juga disampaikan oleh Pak Prabowo berulang kali, konteks kerjasama itu tidak selalu artinya bersama-sama dengan pemerintah di dalam pemerintahan, tapi juga bisa bermakna berada di luar pemerintahan, melakukan tugas-tugas check and balances, dan itu adalah hal yang wajar. Artinya ketika bersama-sama di dalam pemerintahan, artinya bekerja bersama di pemerintahan, kemudian merealisasikan semua program-program pemerintah. Kalau di luar pemerintahan melakukan kritik, mengawasi dan sebagainya. Dan bagi Pak Prabowo itu hal yang niscaya, dan Pak Prabowo akan terus membangun komunikasi dengan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Oke, jadi kalau memang itu masih akan terus diupayakan, tapi saya ingin sedikit menyambungkan dengan statement Pak Prabowo beberapa waktu lalu di acara PAN begitu, yang mengatakan Bung Karno ini bukan hanya milik satu pihak, tapi semua rakyat gitu. Ini kan akhirnya dinarasikan jangan-jangan komunikasi politiknya sudah tertutup begitu dengan Bu Mega saat itu. Kan memang betul, Bung Karno bukan hanya milik satu pihak, tapi milik semua pihak. Bahkan dunia internasional mengakui Bung Karno menjadi bagian dari tokoh dunia yang memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia, pemikiran-pemikiran ideologis politik dan sebagainya. Jadi itu tidak ada terkait dengan putusnya komunikasi atau gagalnya komunikasi, tidak sama sekali. Artinya yang perlu dicatat, Mas, tidak ada kaitannya keterputusan komunikasi atau putusnya komunikasi gara-gara sikap politiknya itu berbeda atau mengkritik atau berada di luar pemerintah. Tidak. Jadi komunikasi dan silaturahim politik harus tetap dijaga. Oke, baik-baik. Saya minta analisa Mas Umam kalau begitu. Mas Umam, jadi dengan statement tadi sore, ini kita masih melihat Bu Mega PDIP masih di wilayah abu-abu, belum secara gamblang, apalagi tadi membahas soal tidak ada koalisi dan oposisi di Indonesia, atau sebenarnya ini sudah jelas begitu, sikap 5 tahun ke depan akan seperti apa? Mas Bram, kalau dari sisi positioning, meskipun memang belum ada sikap secara terbuka, belum ada keputusan politik secara legal formal untuk menyatakan diri sebagai kekuatan di luar pemerintahan, tetapi kalau misal kemudian kita menganalisa secara konsisten basis argumen yang digunakan oleh Bu Mega, maka besar kemungkinan PDIP akan berada di luar pemerintahan. Bahkan kalau misal kita merujuk pada tema besar, Satyam Eva Jayate, bahwa yang benar pada akhirnya akan menang. Kalau misal kita menggunakan logika terbalik, kalau misal dalam gramatika bahasa Arab itu kita mengenal istilah mafhum mukhalafah, itu logika terbalik. Maka artinya apa? Artinya bahwa yang menang saat ini, yang benar itu saat ini tidak menang. Dan yang benar suatu saat akan menang, artinya apa? Yang sekarang menang dianggap tidak benar dalam tafsir dan juga pemahaman dari PDIP dan juga Bu Mega. Dan hal itu, argumen itu dikonfirmasi oleh argumen-argumen yang disampaikan oleh Bu Mega. Cukup banyak evaluasi terhadap sistem demokrasi, penggunaan kekuasaan yang agak mirip dengan authoritarian system, kemudian penyalahgunaan instrumen kekuasaan negara, bahkan tadi TNI Polri rasa-rasanya satu-satunya ketua umum partai saat ini yang berani secara vulgar menyatakan ada penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, termasuk juga penegakan hukum, salah satunya adalah Bu Mega. Tadi diumbar begitu terbuka, dan itu adalah sebuah statement keras secara politik untuk mengevaluasi pemerintahan saat ini dan juga positioning terhadap pemerintahan yang akan datang. Oleh karena itu, kalau misal kita melihat ini dianggap sebagai sebuah sikap
yang kemudian konsisten, istiqomah, maka harusnya ke depan tidak akan ada pembelokan lagi, atau yang dalam terminologi Bu Mega tadi, yang akan goyang-goyang, yang akan tidak konsisten, atau akan balelo. Karena bagi siapapun yang goyang-goyang dan balelo, maka bahasa Bu Mega, keluar kamu. Keluar itu adalah sebuah ekspresi pengusiran, yang dalam konteks ini tampaknya diarahkan pada salah satu tokoh politik tertentu yang dulu menjadi bagian dari PDIP dan saat ini tampaknya sudah ada titik pisah secara politik dengan PDIP. Mas, tapi ini juga menarik. Kalau begitu, kalau secara spesifik ditujukan kepada yang bukan lagi kader, artinya ini secara spesifik hanya pihak itu saja, atau kemudian secara luas pemenang pemilunya begitu? Soal kecurangan, TSM yang disebutkan, penggunaan aparat tadi, Mas Umam? Ya, Mas Bram, dalam konteks ini kita harus mengapresiasi yang disampaikan oleh Bu Mega dalam arti takaran-takaran statementnya itu masih berada dalam satu narasi yang terukur. Semua disampaikan begitu keras, tetapi tidak ada satupun nama yang tersebutkan. Meskipun dalam konteks semantik kita bisa mengasosiasikan kalimat-kalimat itu ditujukan kepada siapa. Misalnya tadi pertama terkait dengan jawaban Bu Mega adalah putri biologis dari Bung Karno. Bung Karno milik semuanya. Jelas itu adalah statement yang dialamatkan kepada Pak Prabowo. Maka itu adalah statement yang menepis tudingan Pak Prabowo bahwa seolah-olah Bung Karno diklaim milik dari satu partai. Dalam konteks ini adalah PDIP. Artinya apa? Ada benturan persepsi yang kemudian saling mengadu dan di sini kemudian tercipta komunikasi dua arah secara tidak langsung karena disampaikan secara implisit. Lalu yang kedua, sikap yang diarahkan jelas kepada Pak Jokowi dan lingkaran terdekatnya dalam konteks ini keluarganya, sikap yang goyang-goyang, yang balelo, yang beberapa beberapa kategori tadi itu saya catat betul. Apakah kemudian kelompok itu kemudian tidak siap menjadi bagian dari kekuatan besar perjuangan PDIP? Maka tadi bahasanya keluar, dan itu besar kemungkinan memang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Dan oleh karena itu di dalam konteks ini adalah sebuah statement yang dikemas sedemikian rupa dan dijalankan, disampaikan secara disiplin tanpa menyebut satu nama pun, tetapi alamatnya jelas. Pertama tadi kepada Pak Prabowo, yang kedua kepada Pak Jokowi, dan yang ketiga bicara tentang sistem kekuasaan, maka itu adalah sebuah nomenklatur kekuasaan secara general. Dalam konteks ini adalah pemerintahan Jokowi. Nah, artinya kalau kita melihat secara konsisten, maka besar kemungkinan PDIP akan mengambil sikap di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, jadi walaupun tersirat tapi rasanya secara spesifik gitu ya, ditujukan kepada pihak tertentu. Saya akan konfirmasi itu ke Mas Seno, tapi tidak sekarang, karena kami akan jeda senak. Saya akan minta konfirmasinya kepada Mas Seno, kepada Bang Dhanil, dan juga nanti analisanya kepada Mas Umam lagi. Kami akan jeda senak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Langsung saja kalau begitu saya konfirmasi lagi kepada Mas Seno. Jadi Mas Seno, kalau kemudian secara tersirat tidak disebutkan namanya, tapi kalau menurut Mas Umam ini secara spesifik gitu, mana yang ke pemerintahan sekarang, mana yang ke pemerintahan akan datang. Benarkah demikian kemudian? Ya kan itu ditujukan untuk kader internal kami. Tadi waktu Ibu Mega melakukan pidato, artinya memberikan sebuah wanti-wanti bahwa kekuasaan itu memiliki dua sisi, satu sisi terang dan dua sisi gelap. Belajar dari pengalaman sejarah, tadi di dalam penampilan Rakernas itu diawali dengan tampilan kebudayaan yang menceritakan tentang nukilan-nukilan sejarah bangsa. Artinya apa? PDI Perjuangan ini menatap ke depan dengan memperhatikan aspek-aspek historis sejarah di mana pernah ada fenomena-fenomena politik tertentu. Nah, pidato Bu Mega itu adalah untuk memberikan wanti-wanti, memberikan nasihat politik kepada siapapun kader PDI Perjuangan untuk dapat menghindari apa yang menjadi sisi-sisi gelap kekuasaan, tindak tanduk yang merugikan secara tidak hanya untuk partai, tapi untuk konstitusi, untuk demokrasi kita, untuk melanggengkan kekuasaan yang bernafaskan kerakyatan. Jadi kalau bicara ditujukan ke siapa, ya ke siapapun yang berminat untuk kemudian mengelola kekuasaan, ya itulah nasihat Bu Mega itu ditujukan. Atau yang penguasa yang hari ini existing, siapapun yang berkaitan dengan kekuasaan. Mas Seno, tapi kalau tadi saya mengutip kalimat atau frasa Mas Umam itu kan mengatakan, ya ini semacam logika terbalik begitu. Jadi artinya sebenarnya ditujukan pada pemerintah hari ini, begitu?
Satyam Eva Jayati itu kan sesanti yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dimunculkan Raden Wijaya dari kitab Bhagavad Gita mengutip bahasa Sanskrit. Nah, Bu Mega kemudian menggunakan sesanti itu sebagai spirit perjuangan sama dengan berbagai quote yang lain. Kebenaran pasti menang. Apa nilai kebenaran di dalam politik? Kejujuran, keadilan, satunya kata dan tindakan, itu kan nilai-nilai kebenaran di dalam politik. Nah, persoalannya berapa banyak dari politisi kita hari ini yang memegang kekuasaan, yang kemudian bicara pada garis kebenaran yang disampaikan Bu Mega itu dan mana yang tidak. Nah, itu tafsirnya di Mas Umam, bukan di saya. Oke, tapi kalau kemudian saya mengkonfirmasi berarti artinya yang menang yang tidak benar dari logika itu? Ya, kalau berkaca dari hasil putusan MK, artinya kan ada catatan dari kemenangan dari Pilpres kemarin. Artinya kami tidak berbicara berdasarkan asumsi, berdasarkan tuduhan tanpa dasar, tapi selalu berdasarkan fakta-fakta, bukti, dan kemarin dissenting opinion itu masuk dalam amar putusan loh. Artinya telah menjadi produk hukum meskipun itu tidak menjadi hasil putusan kemenangan pasangan calon kami. Tetapi itu tercatat dalam tinta merah di sejarah Republik. Dan itulah yang digunakan oleh Bu Mega sebagai satu pegangan untuk bicara kepada anak-anaknya, kepada para kadernya. Kenapa? Karena kita akan menghadapi pilkada di akhir tahun. Pilkada ini adalah instrumen demokrasi yang sama seperti Pilpres, tapi lokal, sifatnya adalah lokal. Nah, jangan sampai catatan merah yang kemarin terjadi di Pilpres itu terulang kembali di pilkada atau di Pilpres selanjutnya. Rakernas ini fokusnya juga membahas tentang itu. Baik. Oke, saya ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Jadi Bang Dhanil, pihak Anda bagaimana melihat dan mengomentari ini? Kalau kemudian tadi Mas Umam juga mengatakan misalkan kritik soal rencana penambahan pos hingga 40 kementerian, kemudian soal Bung Karno tadi juga paling tidak disentil secara tersirat. Artinya secara spesifik juga ke Pak Prabowo begitu? Iya, kritik hal yang biasa saja dan wajar ya. Bila ada yang kalah pemilu, misalnya kemudian mengkritik, pun kalau menang pemilu mengkritik itu hal yang biasa saja. Toh Pak Prabowo juga misalnya menyampaikan kritik misalnya ada kekurangan di proses demokrasi kita yang messy misalnya, demokrasi kita yang costly, demokrasi kita yang tiring dan sebagainya. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tidak ada yang baru sama sekali, semuanya adalah kritik-kritik yang juga disampaikan oleh banyak pihak selama ini dan tentu itu menjadi koreksi dan perhatian Pak Prabowo dan itu juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo ke publik. Artinya apa? Kita ingin dan dalam hal ini Pak Prabowo ingin tentu meramu semua kekurangan demokrasi kita itu untuk menuju perbaikan yang lebih sempurna. Di sisi lain, Pak Prabowo juga ingin menggunakan semua kekuatan dan keunggulan, advantage-nya demokrasi kita itu sebagai jalan untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Pak Prabowo selalu concern pada upaya menghadirkan output demokrasi yang mampu mensejahterakan rakyat kita. Karena demokrasi yang tidak mampu mensejahterakan rakyat kita itu justru kemudian nanti bisa menjadi masalah tersendiri. Jadi kalau kritik yang disampaikan oleh Ibu Megawati bagi kami itu adalah hal yang wajar dan memang harus dilakukan oleh Ibu Megawati. Oke, jadi kalau kemudian keresahannya sama, tapi kemudian kalau dari temanya paling tidak kebenaran akan menang, berarti logika terbaliknya yang menang tidak benar begitu hari ini. Tanggapannya seperti apa, Bang Dhanil? Mas, kan itu menurut saya hal yang wajar saja. Kemudian yang belum menang itu mengeluarkan statement-statement begitu. Ya kita maklum saja dan kita hormati retorika seperti itu. Dan itu adalah bagian dari demokrasi. Oke, baik. Itu bagian dari demokrasi. Oke. Sebelum saya lanjutkan dan saya konfirmasi kepada para narasumber, kami akan tampilkan terlebih dahulu salah satu statement dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan provokator. Berikut ini. Ya, saya bilang, nggak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak?
tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Weh naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau Ibu marah tuh malah Ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Oke, saya ke Mas Umam dulu. Jadi kalau kemudian sudah mengatakan ya memang provokator begitu, jadi semakin memperkuat narasi akan di luar begitu ya, Mas Umam? Ya, saya pikir Bu Mega sekali lagi mencoba untuk meyakinkan seluruh elemen di belakang kekuatan PDIP untuk betul-betul yakin dan teguh pada prinsip perjuangan, sehingga kemudian siapapun yang masih mencoba untuk bernegosiasi, berkompromi, pro terhadap zona nyaman, itu kemudian betul-betul dihadapi pada satu porsi yang memang di luar front kekuatan PDIP. Maka kalau misalnya tadi disampaikan, bahkan 2 kali saya catat, Bu Mega mencoba untuk meyakinkan kadernya ketika respon tidak begitu kuat, tidak begitu solid atas statement-statement politiknya yang sangat tegas, maka kemudian respon dari Bu Mega harus ikuti. Kalau misal tidak mengikuti, keluar. Nah, itu adalah sebuah pakem berpolitik yang sudah clear. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian masih ada 1-2 elemen yang mencoba untuk membuka ruang komunikasi, bernegosiasi, saya pikir itu akan berhadapan-hadapan dengan gerbong besar yang saat ini diyakini oleh Bu Mega sebagai ketua umum tertinggi, pemegang kekuasaan politik tertinggi di PDIP. Nah, dalam konteks ini, kalau misal kemudian kita bicara dalam konteks konsistensi sikap, tidak goyang-golang dalam bahasa Bu Mega, maka besar kemungkinan PDIP akan berada di luar pemerintahan. Apapun itu terminologinya. Kalau misal Bu Mega mengatakan tidak ada oposisi, tidak ada koalisi, karena ini sistem presidensial, itu hanya adalah terminologi yang sifatnya menjadi sesuatu yang debatable dalam sistem politik. Tetapi positioning menjadi bagian atau di luar pemerintahan, maka kalau misal konsisten, besar kemungkinan PDIP akan berada di luar pemerintahan. Oke, kita coba menggunakan kata kerjasama kalau begitu. Jadi artinya mungkinkah kerjasama terjadi, tapi tidak harus dalam pemerintahan, seperti yang kemudian Bang Dhanil tadi sampaikan di awal, begitu Mas Umam? Begini, masih ada beberapa dinamika yang akan berpengaruh terhadap sikap dan positioning PDIP. Tadi di awal Bu Mega menyampaikan ada ruang bagi misalnya Mbak Puan sebagai komunikator politik terdepan yang memiliki fleksibilitas, yang memiliki kematangan dalam berpolitik, dalam bernegosiasi dengan teman maupun rival politiknya. Nah, kalau misal kemudian nanti ke depan di Kongres PDIP yang akan datang, kemudian ada proses regenerasi di PDIP, dan kemudian Mbak Puan misalnya mendapatkan porsi tampuk kepemimpinan yang akan datang menggantikan Bu Mega, maka ada peluang misalnya bagi pemerintahan yang akan datang untuk bernegosiasi kembali dengan PDIP. Tetapi tetap bisa saja saya juga berkeyakinan Mbak Puan adalah bukan hanya anak biologis, tetapi anak ideologis dari Bu Mega yang tidak mungkin mengkhianati Bu Mega. Nah, itu yang kemudian besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah ruang bagi manuver sejumlah kalangan. Apakah memungkinkan PDIP tetap berada ikut diajak untuk masuk dalam pemerintahan atau tidak? Tetapi terlepas dari itu, kita tunggu dinamikanya. Tapi kalau misalnya sekali lagi, kita bicara konsistensi, keistiqomahan dalam bersikap, dan begitu kerasnya sikap dari PDIP hari ini, dan begitu tebalnya catatan yang begitu luar biasa terhadap sistem kekuasaan yang ada saat ini, seharusnya PDIP berada di luar pemerintahan. Kalau misal ternyata PDIP bernegosiasi menjadi bagian dari pemerintahan, justru itu seperti menjilat ludah sendiri. Dan itu akan menjadi sebuah catatan yang sangat buruk, terutama bagi basis pemilih loyalnya. Oke, baik. Saya ke Mas Eno terakhir. Mas Eno, jadi artinya kerjasama koalisi itu hanya akan ada di pemerintahan begitu ya? Tidak mungkin akan terjadi di lini yang lain begitu?
Ya tentu apapun itu kalau bicara dalam bingkai NKRI, bingkai kecintaan pada bangsa dan negara, kerjasama politik itu kan, jadi begini Mas, posisi di dalam atau di luar pemerintah itu kan konsekuensi dari sikap atau konsekuensi dari pemilu. Sebenarnya kalau dalam logika kepantasan politik, pemilu itu kan harus kemudian mendudukkan yang menang. Konsolidasi kepada yang tidak menang di pemilu atau yang dikalahkan di dalam pemilu, itu kan dilakukan tidak dengan membabi buta juga. Tidak perlu semua kekuatan politik itu harus masuk di dalam sebuah kekuasaan pada saat diperlukan mekanisme check and balance di dalam demokrasi. Tetapi dengan pemahaman seperti itu dalam konteks semacam itu, maka kan kita tidak mungkin juga berbicara bahwa siapapun berarti yang di luar pemerintah, apapun terlepas dari sikap politik partai PDI Perjuangan, bukan berarti siapapun yang di luar pemerintah harus selalu kontra terhadap apa yang dikerjakan oleh kekuasaan. Tidak mungkin suatu kekuatan kritis itu mengkritisi semuanya, tidak ada yang baik dari kekuasaan. Pasti di dalam pemerintahan itu, di dalam program-program yang dijalankan ada juga yang pro rakyat, progresif terhadap kesejahteraan, dan itu patut untuk didukung tentunya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya substansial, tentang demokrasi, tentang ketaatan asas dan konstitusi, partai punya prinsip yang tegas, dan itu tidak kemudian dapat dikompromikan dengan mudah hanya dengan iming-iming kekuasaan. Saya rasa itu. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, jadi artinya dengan sikap yang ditunjukkan pada Rakernas kali ini dan semua yang sudah ada dari PDIP dan Bu Megawati, artinya masih akankah Pak Prabowo dan juga Gerindra dan pemerintahan ke depan akan mencoba berkomunikasi walaupun tidak dalam satu pemerintahan nantinya? Tadi seperti saya sampaikan bahwasannya komunikasi silaturahim politik itu akan tetap dilakukan oleh Pak Prabowo dengan siapapun, baik yang akan bergabung di dalam pemerintahan maupun yang akan berada di luar pemerintahan. Apa makna kerjasama kan bisa dimaknai hal seperti itu, artinya di luar melakukan check and balances, kemudian di dalam tentu bekerja memastikan pemerintahan Pak Prabowo itu bisa akseleratif dan efektif 5 tahun ke depan. Nah, kemudian yang kedua, Pak Prabowo selalu ingin ada mutual understanding, kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk semua pihak, terutama dalam hal ini tentu rakyat Indonesia. Tadi catatan-catatan penting Ibu Megawati tentu menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Kritik-kritik dari semua pihak itu menjadi concern Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo selalu ingin ada dialektika yang konstruktif dalam proses demokratisasi kita. Itu yang paling penting, Mas Bram. Oke, jadi jaminan dialektika dalam demokrasi ke depan itu masih akan terus diadakan begitu ya oleh Pak Prabowo. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Bang Dhanil, juru bicara Prabowo Subianto, kemudian Mas Seno, politikus PDI Perjuangan, dan Mas Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.